sekarang sampean posisinya X apa non Blitar. X? X. X 8 mana? tahun. Wah, usianya? 50. Bayu 50. Aku pulang 2018. Terus ini mau balik lagi. Oh, iya. Wong Hongkong maafan loh, Bu. Sampean masih mau proses? Ya, mamai kan ya sudah pernah toh di sana ya apa orang yang jahat ya pernah yang gimana kan pernah ngalami semua ya. Terus ini jek gak terima ya, umur 50 masih mau berangkat lagi ya. Iya. Masih semangat toh aku. Oh, wis tahes ya, ngadepi ya, wis gak koyo gak kayak anak-anak sing sampai mengkeret ya tahu. nah, gak kayak sing baru-baru 3 bulan saya mau break gini gitu ya. Enggak, ya kemarin aku memang ya ada yang pernah ngebreak Mas, tapi ngebreaknya bukan masalah dibentak. Cuma kan itu loh jaga neneknya mapan banget. Nah itu aku memang ngebreak. Kalau yang lain-lain maksudnya sampai finish, yang dulu sampai finish walaupun saya dimarahin ya apa ya tetap kebal. Kalau yang jaga nenek saya ampun. Tapi kerjaannya sampean mau cari yang jaga apa? Kira-kira kalau kerja Anak berangkat mau lagi. jaga anak, bersih-bersih, pokok lek bayi aku nggak pernah. Ya jaga anak itu. Oh, lari-lari loh jaga anak nganterin sekolah. Enggak apa-apa, olahraga kok. Wah, Masih kuat kok. masih oke ya. Masih kuat Mas, aku jaga anak sih bisa wong bawa tas yang lek sekolah kan bawa sampai 10 kilo apa lah. Kuat, masih kuat. Boleh. Soalnya wong Hongkong saiki maafan lah. Iya. Sekarang belakangan memang rodok maafan soalnya gini, Bu. Peralihan dari ini apa Covid kemarin kan. Covid kemarin kan mereka dapat CC-nya kan bayarinya mahal-mahal. Lah karantina apa toh Mas? Baru kan gajinya mahal tuh 5.500, 6.000, ada yang 6.500. Nah, yang begitu-begitu itu sekarang lagi banyak di interminate. Oh, gitu. Iya, karena kan kalau saya enggak anu Mas ya apa umumnya standarnya di Hongkong sekarang berapa yang ngikut. Iya, maksudnya kan sampean kemarin digaji besar kan dituntut toh Mas. Ya, makanya besar toh. Makanya kemarin kan sampean kan 2018 pulang. Covid itu kan 2019 akhir 2020. Aku pulang dapat berapa bulan terus Covid masuk itu loh. Nah, makanya kan jatuhnya kan seperti itu. Makanya saya tapi kalau ngelihat sampean ngomong semangatnya gak karu-karan, udah tak data aja. Nanti sampean boleh kirim KTP Indonesia sama KTP Hongkongnya. Masih ada. Cuma pasporku baru mati Mas ini Mas. Ya enggak ada masalah kalau itu. Yang penting kan sampean data KTP-nya cuma 1 kan? Iya, KTP sama paspor nama juga sama. Maksudnya semuanya enggak ada yang palsu. Soalnya sekarang kan banyak kasus anak-anak yang KTP-nya 2 itu loh, Bu. Enggak, 1. Maksudnya KTP Hongkong apa? Iya, makanya saya cerita. 1. Saya tak cerita kondisi Hongkong terakhir ini loh, bukan sampean 2018 nih. Ini kan 2022, udah 4 tahun. Walaupun sampean tuwek di Hongkong, tapi saya ceritakan kondisi yang baru ini. Jadi anak-anak yang punya KTP 2 itu sekarang kena masalah gitu loh. Makanya saya memastikan ke sampean nek KTP ini cuma 1 dan semua sama, berarti tidak ada masalah gitu loh, Bu. Aman-aman saja nanti. Takutnya kayak gitu. Beberapa anak yang kita mau proses itu kan kita kalau mereka jujur ngomong kan kita bisa atasi masalahnya dia gitu loh.
Gitu ceritanya. Iya. Ya oke lah kalau sampean oke, coba nanti ada KTP Indonesia, KTP Hong Kong. Nanti boleh kirimkan ke saya. Cuman sekali lagi nih nanti karena kita agentnya banyak ya di Hong Kong, kita nggak fokus ke satu agent. Jadi nanti ketika ada jobnya menurut Ibu cocok ya kan, dan bisa interview sama majikannya langsung, kami cuma minta tolong interviewnya diusahakan sampai rekam ya kan. Nanti kalau sempat ada interviewnya direkam. Saya takut soalnya majikan di sini iso ngeles gitu loh, ngapusi gitu. Oh iya. Nek sampean kan wis iso nyelatu, nek wong ngapusi sampean nyelatu kan wis pinter kan. Kadang-kadang enek arek-arek kadang-kadang anak-anak ini kan berapa tahunnya Mas, kadang ya ada yang lupa kok nih bahasa nih. Ya maksud saya kan maksud saya itu kan kalau wong Hongkong ikan nek gak ditokngok ikan gak ngeh gitu loh. Gak iso nggawe perasaan gitu loh kan, kudu ditokngok ngono loh. Nah ade butuh ya ade njaluk ya ade ngomong ya ade cerita ngono kan, kalau sama majikan Hongkong kan sampean gitu takutnya. Cuman itu aja syaratnya, nanti kita akan kelanjutannya kita akan proses, dan nanti kalau ada majikan pasti sampean dihubungi. Sampean nggak perlu kemana-mana, sampean cukup di rumah saja. Paling nanti kalau sudah interview dan cocok ada majikan baru tuh ID. Mungkin sampean diarahkan, kalau Blitar kan paling bikin paspor di Serengat situ kan. Iya. Entah di Serengat, entah nanti ke Malang, kita lihat koneksi PT-nya kan. Jadi mereka pasti punya koneksi supaya nanti sampean bikin paspor. Nah nek bikin paspornya udah langsung dibawa petugasnya, sampean tinggal mantuk kan. Baru nanti begitu visa turun baru sampean berangkat PAP dan medikal. Tidak ada jadi soal. Duduk manis di rumah kalau X itu nunggu majikan Hongkong yang mau interview aja kan. Sekarang interviewnya by phone sudah. Kadang-kadang minta video call juga, teleconference berempat. PT-nya, agennya, sampean, atau biasanya cuma 3 aja, agen langsung yang dari Hongkong, majikan sama sampean. Makanya PT Indonesia kadang nggak ada, cuman ngasih schedule-nya aja, ngasih jadwalnya. Jadi kayak gitu. Sampean tinggal nanti usahakan kalau interview minta tolong direkam. Bagaimanapun nanti buat data aja. Oh iya. Gitu aja. Tadi kan temanku Mas yang ngasih nomor sampean kan, saya kan bilang sama temen ya apa ini ada majikan enggak, pokoknya ini. Terus langsung saya dikasih agennya Mbak Yuni. Saya suruh ngikuti. Lah setelah itu dikirimi ada nomor sampean. Di nomor ponsel itu loh, atau di screenshot dikirim no saya, makanya terus kemarin tak coba hubungi sampean itu. Oke siap, pokoknya kita ketemu lagi nanti di sini. Kalau ada majikan rezekinya sampean masih ada di Hong Kong, kita kreasikan, kita sampaikan. Nek kalau yang XX kayak gini nih enak, kalau yang arek anyar-anyar ini setengah rodok ngandani ben gak neklek. Ini sebetulnya kan dua Mas, sebetulnya yang mau berangkat pemanya bisa ini anakku, tapi anakku belum pernah ke sana, tapi kan ya masih mau belajar di PT apa. Jadi nanti ya lama, makanya ini kalau bisa ya aku dulu gitu loh. Ya enggak ada masalah sih sebenarnya, kalau memang sampean langsung barengkan, nanti kita bisa kasihkan ke PT-nya. Nanti PT-nya bagaimana dan seperti apa kalau mau belajarnya. Ada yang memang sistemnya. Tapi kalau dua-duanya ya nggak bisa, nanti anaknya nggak enak sing jaga, nanti dua-duanya berangkat. Dua-duanya berangkat nggak ada yang jaga. Karena anaknya itu siapa yang jaga? Saya punya anak kok. Sing jaga tanggane. Loh, anaknya kembar loh. Makanya gantian. Kalau saya pulang ya dia yang berangkat, kalau nanti saya yang berangkat dia di rumah gitu loh. Nggak apa-apa ya, diproses aja. Kalau memang anaknya yang berangkat, biar anaknya yang berangkat biar belajar. Baik sing ngomong anak ngomong putune aja. Oh gitu bisa toh Jan? Ya nggak ada. Coba nanti tak ya makanya ya, sampean berunding aja bagaimana dan seperti apa. Terus sampean ceritani ya seperti itu aja. Hongkong gue nek gak kuat dicelatu wis gak usah budal gitu aja kan. Oh iya, gak kuat dicelatu. Iya. Kalau aku wis kupingku wis kebel. Iya, lambene landep ah.
Orang Hongkong ini lambene landep. Dilempari apa tutupe panci apa itu loh, Mas. Iya. Makanya kayak gitu loh sing itu kan sing bobo-bobo sing tuwek-tuwek itu kan lambene pedesnya ini masih orangnya masih nggak jompo nggak apa, masih orangnya tuh kerja, orangnya minta ampun kerasnya. Saya dilempar tutup panci. Langsung di kamera, di foto, telepon polisi aman itu Bu, biar dia nggak macam-macam. Mana bisa mau telepon, aku aja udah ngejer kok. Iya. Soalnya kalau kayak gitu ngelempar sesuatu di muka kita itu udah membahayakan, itu bisa polisi bisa bikin perkara, nggak apa salah, udah lewat ngelemparnya, polisinya datang biar dia dapat pelajaran. Dia marah-marah sampai bantingin benda-benda. Seset HP-nya mesti ready. Biasanya sih kayak gitu. Jadi oke lah, fine, nggak ada masalah Bu. Mau anaknya mau ibu nggak ada, makasih, Mas, kita nggak ada. Oke. Tak kirim ya. Siap. Oke, makasih. Yes, Mbak Nuwun.